Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Perkenalkan, nama saya Trimadi Putra Damanik, Unit Kerja Pengadilan Tinggi Ambon, Angkatan 1, Kelompok 1, Pelatihan Dasar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas mind mapping ASN berakhlak dengan poin akuntabel dan kompeten. Core value berakhlak merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, dengan kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, kami peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Di sini terdapat mind mapping akuntabel atau akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas atau akuntabilitas dapat dipahami sebagai sikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap melaksanakan tugas. Berkaitan dengan hal ini, dalam tugas-tugas kedinasan, ASN atau CPNS dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Untuk selanjutnya, ada 4 poin besar yang akan dibahas di slide selanjutnya. Konsep akuntabilitas. Konsep akuntabilitas memiliki 3 poin utama. Yang pertama, akuntabilitas publik yang berfungsi sebagai kontrol demokrasi, pencegahan korupsi, dan sebagai efisiensi dan efektivitas. Untuk jenisnya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, akuntabilitas vertikal dengan contoh unit kerja ke Pemda, Pemda ke pusat, pusat ke MPR. Akuntabilitas horizontal memiliki contoh lembaga pemilu atau KPK. Konsep akuntabilitas memiliki aspek-aspek. Yang pertama, relationship atau hubungan, result oriented atau berorientasi hasil, pelaporan, konsekuensi, dan perbaikan kinerja. Untuk konsep akuntabilitas memiliki tingkat. Yang pertama, yang paling bawah memiliki tingkat akuntabilitas personal, hingga yang paling atas yaitu akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas memiliki 3 poin. Yang pertama, alat akuntabilitas. Terdapat 3 alat, yaitu perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja. Untuk dimensi mekanisme akuntabilitas terbagi atas 4: akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Untuk poin ketiga yaitu lingkungan kerja, memiliki sifat integritas, transparansi, keseimbangan, konsistensi, dan lain sebagainya. Poin akuntabilitas dalam konteks. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. Kedua, praktek curang dan korup. 3, penggunaan sumber daya milik negara. 4, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah. 5, konflik kepentingan. Di poin terakhir, untuk poin akuntabilitas, yaitu bagaimana cara menjadi PNS yang akuntabel, memiliki 3 poin. Yang pertama, perilaku PNS, yaitu ada 5 poin sesuai kode etik, perilaku terkait transparansi, perilaku tidak curang dan koruptif, bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan konflik kepentingan. Prinsip profesi ASN memiliki 5 poin, yaitu nilai dasar, kode etik dan perilaku, komitmen dan tanggung jawab, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, profesionalisme jabatan. Asas penyelenggaraan kebijakan. Untuk menjadi PNS yang akuntabel memiliki sifat profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke poin kompeten. Di sini sudah tergambar mind mapping kompeten. Kompeten yang merupakan kata sifat menggambarkan kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu secara memadai atau kapasitas mental seseorang untuk memahami suatu proses. Seseorang dianggap kompeten saat mereka dapat melakukan tugas tertentu. Kompeten yaitu untuk menjalankan tugas dan fungsinya, peningkatan kompetensi sangat penting dilakukannya. Dengan kompetensi yang semakin baik, memungkinkan bagi ASN atau CPNS
untuk dapat memberikan pelayanan terbaik juga sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Di sini, kompeten memiliki 4 poin utama. Yang pertama, konsep kompetensi, 2, perilaku kompeten, 3, tantangan lingkungan strategis, 4, kebijakan pembangunan aparatur negara yang akan dibahas di slide selanjutnya. Konsep kompetensi terdiri dari 3 poin. Yang pertama, kompetensi merupakan perpaduan aspek pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap atau attitude yang terindikasikan dalam kemampuan dan perilaku seseorang sesuai tuntutan pekerjaan. Untuk sistem pengembangan kompetensi ASN memiliki 2 poin, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk standar kompetensi ASN memiliki 3 poin, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Perilaku kompeten. Perilaku kompeten memiliki 5 poin. Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri, 2, membantu orang lain belajar, 3, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, 4, berkinerja dan berakhlak, 5, learn, unlearn, relearn. Dalam poin kompeten memiliki tantangan lingkungan strategis. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, disrupsi teknologi, yaitu adaptasi terhadap keahlian baru perlu dilakukan setiap waktu. VUCA yang terdiri dari volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. 3, untuk kebijakan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Yang terakhir, sebagai penutup poin kompeten, yaitu kebijakan pembangunan aparatur, yaitu kebijakan pembangunan aparatur tertuang dalam merit system, pembangunan aparatur RPJMN 2020-2024, dan karakter ASN. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesamaan atau kesalahan dalam pembuatan tugas ini. Saya ucapkan terima kasih.